Sesudah ibu itu ngasih uang, sesudah saya ngasih barangnya, saya berbalik arah, ternyata kok beda gitu. Ini orang kok rambutnya panjang, tapi ibaratnya lehernya panjang juga seperti onta gitu. Mbak, kopi satu dong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi telusur, dan saat ini gue berada di kawasan Jakarta Pusat. Hari ini gue bakal bertemu dengan seorang narasumber yang berprofesi sebagai penjual rambut nenek atau biasa disebut gulali. Kejadian bisnis apa nih yang dialami oleh Bang Bara? Jadi sebelum kita masuk cerita, buat kalian yang mau jadi narasumber telusur, yang punya kejadian bisnis seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bara, gimana kabarnya Bang? Baik, Sehat Bang ya? alhamdulillah sehat. Bang, ini Bang Bara jualan apa nih Bang? Sebenarnya sih saya jualan ada dua ya. Satu harum manis dan kedua sapu lidi. Oh, jual sapu lidi keliling juga berarti? Iya, kalau sapu lidi itu ibaratnya saya keliling dari kampung ke kampung. Sampai saya sempat juga ke tempat yang lain-lainnya gitu. Sempat saya ngontrak di Tangerang, keliling tuh di tempat perumahan semacam kayak BSD gitu yang baru dibangun. Mungkin dari situ beberapa rumah udah terisi gitu. Sebagiannya belum terisi. Bang Bara berarti nggak cuma stay di Jakarta nih, pernah tinggal di daerah Tangerang? Pernah Berapa lama tinggal di Tangerang? ngerasain setahun dagang di sana. Di daerah mana tuh Tangerangnya? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan? Iya. Kalau dagang rambut nenek ini nih, biasanya kelilingnya ke daerah mana aja Bang Bara? Kalau rambut nenek-nenek yang dibilang gulali itu kelilingnya dari kampung ke kampung juga, dari gang ke gang. Ya, dari kampung ke kampung itu terakhir-terakhirnya saya berhenti di tempat pom bensin. Di pom bensin? Iya. Sampai jam berapa biasanya Bang Bara kalau dagang? Sekitar jam 9 sampai jam 10-an. Oh, Itu berarti terakhir ya. Kalau paginya nih sampai sore di keliling nih? Iya, keliling. Kampung-kampung? Nah, dari kampung ke kampung, terakhirnya di pom bensin. Berarti nyampe rumah sekitaran jam berapa tuh kira-kira? Sekitar jam setengah 11. Rambut nenek ini punya sendiri atau ada bosnya nih Bang? Kalau rambut nenek pernah punya bos. Nah, sedangkan saya tuh dari hasil jualan ini saya kumpulin sampai saya punya modal sendiri. Biasanya sehari Bang Bara dapat duit dari jualan rambut nenek ini berapa yang dibawa pulang? Sekitar 100.000. Paling minim itu 100.000. 100.000 tuh ya? Iya. Udah bersih tuh? Bersih. Cukup gak sih Bang buat sehari-hari Bang? Ya kalau dibilang cukup ya enggak sih. Cuman emang targetnya saya segitu. Dari sehari-hari itu sampai targetnya segitu. Mungkin penjualannya juga pembelian dari rambut nenek ini nggak sampai 100.000, sekitar 40 sampai 60.000. Sisanya buat beli beras, buat makanan. Rambut nenek ini pembelinya siapa aja Bang yang minat Bang? Peminatnya sih bukan kalangan anak-anak doang ya. Itu kalangannya ibu-ibu, anak remaja, dan anak-anak kecil seumuran sekitar 10 tahun sampai 11 tahun gitu. Nggak dijamin tua dan mudanya gitu. Berarti banyak peminatnya Bang? Banyak peminatnya. Karena ini memang kan makanan-makanan jarang nih Bang? Iya, jarang.
adanya kalau kita lagi kecil-kecil doang nih. Iya. Juga ngerasainnya Betul, nih. betul. Bang, selama abang dagang keliling, ada nggak sih kejadian-kejadian yang serem-serem nih yang pernah Bang Bara alamin? Kalau kejadian-kejadian yang aneh ya, yang saya pernah alamin itu sampai 3 kali ketemu yang aneh-aneh yang pernah saya temuin gitu. Bang, ceritain sedikit dong Bang, kejadian serem yang Bang Bara pernah alamin. Kejadian seremnya itu pernah saya alamin di depan pom bensin ya. Ada seorang anak-anak yang umuran bangsa 9 tahunan. Kemungkinan dia pernah ketabrak, lalu mukanya tuh hancur sebelah sampai berdarah-darah kayak gitu. Cuman yang saya pernah alamin itu lebih dari itu. Bang Bara, ini sebelum kita dengerin kisah lengkapnya nih, yang Bang Bara ketemu sama sosok anak kecil yang mukanya menyeramkan, ada cerita lain nggak yang mau Bang Bara ceritakan? Ada. Waktu itu saya ngontrak selama setahun di daerah Tangerang Selatan. Nah, di daerah Tangerang Selatan itu ada perumahan yang baru sebagian ditempatin, ada juga yang tidak ditempatin. Nah, dari situlah saya berkeliling ke daerah komplek itu, ketemu yang sekasat mata lah yang dibilang kata orang-orang Tangerang situ. Karena kan saya baru ibarat kata baru 2 bulan 3 bulan di daerah situ. Ya saya namanya orang baru kan nggak tahu gitu problem kayak gimana daerah di situ. Nah, saya ketemu tuh kuntilanak. Ternyata sebagian rumah itu memang kosong, tapi dalam penglihatan mata saya itu ada orangnya lah, rumahnya terang, ada anak-anak. Nah, ternyata ibu itu memanggil saya, "Bu, ibu mau beli ini?" Kata saya gitu. "Enggak bang." Ternyata tuh rumah emang bener-bener ada orangnya. Nah, saya keliling lagi tuh dari komplek ke komplek tuh. Nah, dari komplek yang pertama sampai yang kedua itu ternyata kosong yang keduanya. Nah, lalu tuh ibu-ibu memanggil lagi ke saya. "Bang, saya mau beli sapu." Saya nyamperin tuh, "Berapa bu mau belinya?" Kata saya gitu. "Saya mau beli 2. Ada," kata saya. "Lebih dari 2 juga ada," kata saya. "Saya perlunya 2 karena saya buat nyapu rumah," kata dia gitu. Nah, dari situlah saya kasih dengan harga 5.000 sampai 10.000. Sesudah ibu itu ngasih uang, sesudah saya ngasih barangnya, saya berbalik arah, ternyata kok beda gitu. Ini orang kok rambutnya panjang, tapi ibaratnya lehernya panjang juga seperti onta gitu. Nah, lalu saya bilang, lah, sampai saya merinding, dicampur aduk dengan takut, sampai kaki saya tuh kaku lah gitu. Melihat kayak orang kayak begitu, karena kan saya baru gitu, melihat makhluk astral kayak gini gitu. Di mana-mana kalau yang namanya makhluk astral itu kan ada tuyul, ada kuntilanak biasa gitu. Ada juga setan yang kepalanya di bawah ada gitu. Cuman yang saya alamin ini aneh lah. Makhluk astral kayak gini kok bisa lehernya panjang seperti onta gitu. Makanya saya kaget sampai saya campur aduk dengan ibarat kasarnya dengan rasa takut, dengan rasa merinding sampai kaku, sampai saya nggak bisa jalan ngelihat seperti itu. Karena saya baru ngalamin makhluk astral kayak begini gitu. Sampai saya kabur kucar-kacir melihat seperti kayak gitu, ketemulah suatu tempat di mana itu pos ronda. Pos ronda itu ibarat kasarnya orang yang meronda lah, yang sekelilingnya dikumpulin orang-orang yang buat ibarat katanya penjaga rumah situ. Ditanya tuh sama bapak-bapak yang di situ, "Bang, kenapa bang lari-lari?" "Enggak, saya takut gitu melihat manusia yang aneh gitu, manusia astral yang aneh kayak gini, rambutnya panjang, lehernya panjang, mukanya serem." "Kenapa bang lihat situ?" "Emang saya
pikiran saya kan namanya saya orang baru, saya nggak tahu bang, kata saya gitu sama bapak-bapak itu. Nah bapak-bapak itu bilang itu rumah kosong. Orang saya bilang itu rumah ada orangnya kok, rumah terang, bener-bener jelas dah itu rumah terang, rumah ada orangnya, ada anak-anaknya. Masa saya nggak mungkin lah saya salah lihat gitu. Enggak bang, kata bapak-bapak itu, enggak bang itu beneran itu rumah kosong, belum pernah ada yang diisi gitu. Itu emang bener-bener baru, rumah baru. Oh saya nggak tahu bang, saya karena orang baru 3 bulan di sini saya, karena saya kan berkeliling untuk cari nafkah buat anak-anak saya sama istri saya. Bang Bara, ini penampakan seorang perempuan yang tadinya seperti manusia tiba-tiba berubah wujud jadi perempuan yang bisa dibilang kuntilanak tapi lehernya panjang nih. Iya benar. Wah ini saya baru denger nih ada versi setan yang kayak gini nih yang Bang Bara lihat. Iya. Kalau dari segi lingkungan nih Bang Bara, itu kan Iya. perumahannya kan seperti kayak mungkin komplek atau Iya gimana? komplek. Kayak komplek gitu Iya, ya? komplek. Tapi nggak semuanya full diisi. Nggak semuanya full. Bangunan baru. Bangunan baru. Tapi ada beberapa bangunan yang terisi kan? Iya. Jadi ini keanehannya ada 2 nih Bang Bara. Yang pertama yang Bang Bara itu adalah rumah yang tadinya terlihat biasa Iya. dengan ada kehidupan di sana. Iya. Tapi ternyata ketika Bang Bara pastikan lagi, itu rumah bener-bener kosong tanpa isi. Tanpa isi. Bahkan itu juga diperjelas dari keamanan yang ada di sana ya Bang? Betul. Bang Bara itu kan dia sempat beli sapu dari Bang Bara nih. Iya. Uangnya ngasihnya gimana tuh? Ada kah atau gimana tuh? Uang, kalau masalah uang emang nyata. Ibarat saya dia ngasih uang, saya terima, saya kasih barang, diambil. Nah lalu saya nggak pikiran panjang kayak gimana yang pikiran aneh-aneh, enggak gitu. Berarti fisik uangnya ada nih? Ada, fisik uangnya ada. Wah ini penasaran lagi nih Bang, saya pengen dengar cerita selanjutnya dari Bang Bara nih. Ada cerita apa lagi nih yang Bang Bara alamin? Kalau yang saya alamin yang keduanya itu kemungkinan 6 bulan atau 7 bulan yang lalu. Yang pernah saya alamin jualan semacam harum manis. Harum manis itu disebut rambut nenek-nenek gitu. Yang dibilang kalau orang dulunya gulali. Ya, yang orang tahu itu gulali. Cuman saya nggak cukup sekali 2 kali. Saya keliling dari kampung ke kampung, dari gang ke gang. Lalu saya terakhir buat jual harum manis ini di pom bensin. Terakhir kalinya. Sampai keliling-keliling itu sampai sekitar jam 7. Dari kampung ke kampung, dari gang ke gang, terakhirnya saya stopnya di pom bensin. Lalu kalau di pom bensin itu ketemu seorang anak. Nah seorang anak ini saya merasa aneh juga ya. Kenapa kok anak ini ada di trotoar jalan gitu. Yang pengetahuan saya kan nggak mungkin lah anak sekecil itu ada di trotoar jalan gitu. Nah ternyata saya cari tahu, sebulan 2 bulan saya cari tahu, ternyata itu seorang anak yang pernah ketabrak, mukanya pecah sebelah, matanya keluar sampai berdarah-darah kayak gitu. Nah sebelum saya cerita yang seremnya ini dari anak ini, saya pernah ngeliat gitu, anak ini benar-benar biasa aja gitu, nggak kayak orang udah meninggal atau belum gitu. Saya pernah negor, "Ade nunggu siapa?" Saya bilang begitu. "Saya nunggu mama saya." "Emang mamanya kemana?" "Itu di sana," kata dia gitu. Sampai dia tuh nangis kayak orang mencari orang tua lah gitu. Sampai saya sempet nemenin di trotoar jalan itu. Karena saya takut, namanya anak kecil kayak gitu, takut ketabrak atau keserempet. Kan orang nggak tahu gitu. Nah dari situlah saya temenin tuh. Sampai saya sempet pengen diemin dari nangis itu, sampai saya kasih gula lali biar sampai dia diem. Lalu saya tanya, "Ade nangis kenapa?" "Saya nungguin mama saya di sana," kata dia gitu. "Oh nungguin ibu kamu?" "Iya," kata dia. Lalu saya bilang, "Ya udah kamu hati-hati,
namanya di jalan kayak begini, takut kamu keserempet, ketabrak. Iya bang, kata dia gitu, kata tuh anak. Ya udah saya sampai sempet dari jarak jauh sekitar 10 atau 15 meter, saya sampai perhatiin tuh anak, tapi masih sempet nangis. Nah dari situlah saya menceritakan sama orang, ibarat kata tukang pom bensinnya lah. Wah itu mah bukan anak sembarang anak. Ternyata anak itu udah meninggal gitu. Dari meninggal itu dia ketabrak, mukanya hancur, matanya keluar sampai berdarah-darah kayak gitu. Sampai saya kaget tuh ngeliat kayak gitu, dengar kayak gitu. Wah bener bang, iya. Abang mungkin nggak tahu, iya emang saya orang baru. Karena saya baru ibarat kata baru 5 bulan sampai di sini, saya bilang dagang di sini sampai 5 bulan nggak ketemu apa-apa gitu. Ternyata saya ngeliat anak itu ya, namanya dipikir saya biasa ya kan, ngelihat anak kayak gitu kasihan, takut ketabrak atau gimana. Ternyata itu anak bukan sembarang anak. Ternyata anak itu udah meninggal gitu, sampai muka berdarah-darah, sampai saya kaget gitu. Masa sih beneran bang itu anak udah meninggal? Kok kenapa saya yang bisa nemuin gitu? Mungkin abang mujur gitu, begitu. Bang Bara, ini luar biasa nih kejadian kedua yang Bang Bara alami nih. Ini Iya. adalah sosok anak kecil yang Bang Bara lihat di trotoar ya Bang? Iya betul. Itu kejadiannya jam berapa Bang? Setengah 11 saya mau pulang dari pom bensin. Terakhir kan saya dagang di pom bensin terakhir. Oke, berarti ketika Bang Bara mau pulang, ini nggak mungkin dong ya ada anak kecil Nggak di trotoar mungkin, ya? nggak masuk di akal lah. Namanya anak sekitar 9 tahun sampai 10 tahun itu ada di trotoar jalan. Gitu. Nggak mungkin. Terus juga Kalau tadi Bang dipikir. Bara sempat bilang mau nganter ya? Iya, mau nganterin. Sempat mau nganterin ke mamahnya. Ternyata dibilang, nggak usah, saya lagi nunggu mama saya, dibilang begitu. Sambil nangis tapi? Sambil nangis. Laki-laki perempuan Bang? Laki-laki. Ini asumsi saya aja nih Bang Bara. Iya. Mungkin anak ini sebelum meninggal, dia lagi nunggu ibunya nih di Iya. satu tempat. Terus dia kecelakaan, akhirnya meninggal di sana. Dan yang Bang Bara alami ini adalah masa-masa terakhir yang dia inget nih. Iya. Jadi kayak pengen ngulang lagi nih Iya, ke Bang betul, Bara nih. betul. Kemungkinan itu meninggal kayak tragis juga gitu. Sampai dia mengulang kehidupan dia, sampai terakhir-terakhirnya dia menunggu orang tuanya gitu. Itu yang dibilang kalau kata orang sedih. Sedih Bang ya. Sedih yang dialami sama dia. Bang Bara kan sempat nanya nih sama orang nih. Iya. Sempat cerita kan tentang kejadian itu, terus ada yang bilang pernah ada anak kecil yang meninggal di lokasi itu karena Betul. kecelakaan. Betul. Dan kondisi tubuhnya itu Hancur sebelah. Hancur sebelah, matanya keluar sampai mukanya tuh berdarah-berdarah banget lah. Bang Bara, terima kasih banyak sekali lagi. Bang Bara sudah mau menceritakan kejadian-kejadian menyeramkan yang pernah Bang Bara alamin pada saat Bang Bara jualan rambut nenek dan jualan sapu lidi keliling Bang Bara ya. Doa dari saya semoga dagangannya laris manis Bang Bara, rezekinya lancar dan sehat selalu. Salam juga untuk keluarga dan istri di rumah Bang Bara ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu Bang Bara. Enak banget nih gula ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap tayangan yang diceritakan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk saksikan terus episode telusur lainnya karena masih banyak video menarik yang harus kalian tonton. Buat kalian juga yang mau jadi narasumber telusur yang punya kejadian mistis seputar profesi, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Kejadian-kejadian mistis bisa terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bisa jadi Anda yang mengalaminya. Gue Jonaria, pamit.